Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Sabda Sadik pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan berikan hari yang baru kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu kami boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sabda Sadik pagi hari ini terambil di dalam Yoel 2 ayat 28-29, nubuat turunnya Roh Kudus. Saya akan bacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nabi Yoel dipilih oleh Tuhan untuk menubuatkan dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa hari Tuhan akan tiba saatnya, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas setiap umat manusia. Tidak terkecuali dikatakan Allah akan mencurahkan Roh-Nya atas semua umat manusia, bukan hanya kepada raja-raja saja, atau kepada imam-imam saja, atau kepada nabi-nabi saja, tetapi kepada semua, baik anak-anak, baik orang tua, baik laki-laki ataupun perempuan, baik statusnya kaya atau miskin, semua akan menerima pencurahan Roh Kudus. Hal itu adalah satu anugerah buat kita umat manusia, di mana kita beroleh menerima pencurahan Roh Kudus tanpa memandang status apapun, karena kita di mata Tuhan adalah sama. Saat Roh Kudus dicurahkan, Allah melawat dan menyampaikan rencananya kepada setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Dan Roh Allah dicurahkan kepada orang yang percaya, dan mereka akan mendapatkan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan karunia bernubuat, ada yang mendapatkan karunia bermimpi, mendapatkan karunia penglihatan, dan karunia-karunia lainnya, sesuai dengan pesan dan kehendak Allah yang disampaikan kepada umatnya. Pencurahan Roh Kudus yang kita peringati sebagai hari Pentakosta adalah sebagai penggenapan janji keselamatan setelah Kristus bangkit dan naik ke surga. Bapa mengutus Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya, yaitu mereka yang percaya, bertobat dan memberi diri mereka dibaptis Roh Kudus, maka kita akan menerima Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudaraku, apa makna turunnya Roh Kudus atas hidup kita dan murid-murid pada waktu itu? Roh Kudus dicurahkan agar murid-murid dan kita mengalami pertobatan atas dosa-dosa kita. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Khotbah Petrus sangat keras, membuat murid-murid sangat tertusuk hatinya. Ketika firman Tuhan menusuk hati kita, ketika firman Tuhan menjamah hati kita, maka akan terjadi pertobatan atas dosa-dosa kita, dan akan terjadi pemulihan atas kehidupan kita. Kemudian ketika Roh Kudus dicurahkan agar murid-murid Tuhan dan kita bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang karya Tuhan. Saat turunnya Roh Kudus, kita dimampukan untuk bersaksi. Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kita tahu sekarang, kalau Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk menjadi teman, untuk menolong kita, untuk memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita supaya kita bersaksi, dan Roh Kudus juga yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita supaya kita bertobat. Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan kita, dan jangan kita mengecewakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, karya Roh Kudus semakin nyata dan semakin dahsyat, bukan terjadi hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi juga terjadi kepada hidup kita dijamahnya. Ketika Roh Kudus bekerja atas kita, Roh Kudus sanggup mengubahkan segala aspek kehidupan kita manusia. Ketika kita sudah menerima dan mengizinkan Roh Kudus bekerja atas hidup kita, tidak ada satupun yang bisa membatasi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Menerima dan memberi diri dipimpin Roh Kudus membuat kita berubah total. Apapun persoalan kita, selalu ada jawaban dari Tuhan. Bukan hanya kebutuhan rohani saja, tetapi kebutuhan jasmani pun akan dipenuhi oleh Tuhan.
mengalami mujizat-mujizat. Hidup kita tidak sama lagi, tapi kita akan melakukan perkara-perkara besar dengan pernyataan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bersyukur karena Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti maksud dan rencananya untuk hidup kita. Saat ini Roh Kudus ada untuk menuntun dan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan. Janji Tuhan bahwa Ia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan dahsyat ke atas setiap kita. Milikilah hati yang lapar dan haus untuk menerima pencurahan Roh Kudus-Nya. Milikilah persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan menerima pencurahan Roh Kudus-Nya. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Amin. Tuhan Yesus memberkati.